diminta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena Bapak Bupati menuju ruangan ini. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Salam, Salam, Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Bupati Gunung Mas. Disilahkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Syukur puji Tuhan Yesus, pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Untuk itu saya minta kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang saya hormati Ibu Pendeta Debbie Basir beserta Bapak. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dein Ginarang selaku Ketua Resort GKE Gurun. Yang saya hormati Kepala Dinas, Kepala Badan di lingkup pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Hari ini, pagi ini, sebagaimana dulu pernah saya sampaikan melalui rekan-rekan kita yang ditugaskan untuk mempersiapkan ibadah atau kebaktian pembinaan rohani Kristen terkhusus untuk aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan tentunya juga ada beberapa warga yang berkenan hadir pada waktu itu juga. Dan sekarang saya sudah sampaikan bahwa waktu itu kita bagi beberapa kali kebaktian atau ibadah, karena kita melihat situasi dan kondisi belum bisa dilaksanakan secara sekaligus di tempat yang lebih besar gitu ya, misalnya di lapangan. Ya, karena kita semua tahu bahwa pada waktu itu lagi tinggi-tingginya COVID-19, ya sekarang puji Tuhan sudah relatif terkendali. Saya sampaikan bagi yang waktu itu dibagi beberapa SKPD dulu, dan ada juga yang sampai ke saya, loh kok Pak Bupati pilih-pilih kasih katanya, ini aja diundang ini tidak. Nah jadi saya jelaskan waktu itu sudah saya sampaikan juga melalui yang mengatur bahwa ada waktunya, bagiannya nanti kita atur secara bertahap ya. Nah puji Tuhan hari ini bagi yang waktu itu belum berkesempatan hadir, nah hari ini ya Tuhan izinkan kita bertemu, Bapak Ibu boleh hadir untuk kita sama-sama memuji memulia Tuhan, dan tentunya kita semakin dikuatkan iman kita ya.
saya sudah dapat informasi waktu itu melalui saya tugaskan Ibu Wakil Bupati dengan yang saya tunjuk tim untuk mempersiapkan atau yang saya beri tugas untuk mempersiapkan semua yang waktu itu belum dinas badan yang belum bisa hadir karena kita atur tahapannya. Bila memungkinkan saya katakan ya semua nanti hari Sabtu hari ini bisa hadir semua. Dan puji Tuhan informasi laporan dari Ibu Wakil sudah bisa semua Pak katanya. Oke, syukur saya bilang, sehingga saya tidak punya tunggakan janji gitu ya, karena janji adalah utang harus dibayar ya. Jadi puji Tuhan hari ini kita penuh dengan sukacita. Nanti untuk firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Debbie Basir, dan juga ada Bapak Pendeta Dein Ginarang dan tim yang sudah dipersiapkan yang akan bersama-sama dengan kita memuji mulia nama Tuhan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa dilaksanakan ibadah pembinaan rohani Kristen khusus di lingkup ASN. Saya ulangi, di ASN, seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yaitu ini adalah bagian dari mewujudkan program kita, yaitu program Smart Human Resources, membangun sumber daya manusia yang cerdas, yang pintar, yang sehat jasmani dan rohani. Ya, jadi arti smart itu ya saya buat dalam arti luas. Tidak hanya ya kalau orang itu cerdas pasti dia juga pintar gitu. Kalau dia cerdas pintar maka dia juga bisa menjaga dirinya, menjaga kesehatan sehingga dia sehat jasmani rohani, tidak kena narkoba. Kalau orang kena narkoba kan tahu sendiri kan udah tidak sehat lagi itu. Pasti jasmani rohani udah nggak sehat. Nah, inilah penting selain program-program kita sudah diatur di dinas badan yang ada. Tentunya untuk menguatkan itu, dan itu pondasi, dan ini pondasi, yaitu penguatan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa betul-betul mampu dan terwujudlah program Smart Human Resources tersebut. Ya. Dan Bapak Ibu, kita ini adalah yang dipercaya oleh masyarakat, yang kita Bapak Ibu khususnya selaku ASN, kita ini harus bisa menjadi contoh teladan. Sebelum kita berbicara untuk masyarakat atau program Smart SDM kita dulu yang harus smart. Ya, kita dulu yang harus smart. Maka saya sampaikan ketika ada pelantikan atau ada arahan-arahan, saya selalu sampaikan bahwa ya haruslah berintegritas. Ya. Harus melayani atau bekerja dengan hati. Dan ya rendah hati ya, tidak sombong. 3 hal itu yang selalu saya sampaikan. Ya. Kalau berbicara integritas di dalamnya, ya tentunya ada berbicara kejujuran, ada hal di dalam integritas itu tentunya bisa menjadi contoh teladan seperti saya sampaikan dulu. Hindari, ya jangan lupa hindari 3 hal plus 1. Pertama, jangan terlibat narkoba. Yang kedua, jangan terlibat perselingkuhan atau perzinahan. Yang ketiga, jangan terlibat perjudian. Plus 1, apabila dipercaya jadi bendahara, jangan korupsi. Nah itu, di dalam integritas itu. Ya. Nah jadi ini bagian dari program Smart SDM kita tentunya apa yang harus kita kuatkan? Ya iman rohani kita. Ya. Nah ini yang bagian dari yang kita laksanakan hari ini. Tuh tujuannya Bapak Ibu ya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya tidak ada pesan khusus atau pesan sponsor melalui hamba Tuhan yang akan melayani. Biarlah Roh Kudus bekerja, biarlah Roh Kudus yang mengatur semuanya. Ya, jadi saya tidak mau ada hal-hal yang harus begini-begini, saya nggak pernah. Ya, siapapun hamba Tuhan saya tidak pernah sampaikan. Karena biarlah Roh Kudus yang berbicara, biarlah Roh Kudus bekerja maksimal melalui hamba Tuhan apa yang harus disampaikan untuk kita semua.
kita ya, termasuk saya kalau udah bicara kita. Ya. Nah ini yang penting saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan kita bersyukur hari ini Ibu Pendeta Debbie Basir bersama suami bisa hadir, tiba tadi malam di Kuala Kurun, jadi puji Tuhan hari ini, dan kita memanfaatkan waktu yang ada efektif mungkin ya, karena setengah hari nanti atau kurang lebih pukul 12 Ibu Debbie beserta suami akan ke Jakarta, maka dari Kuala Kurun ke Palangkaraya, Bapak Ibu tahulah kurang lebih jadwalnya, jarak tempuhnya, dan langsung kebenaran langsung ke Jakarta. Nah jadi itu bukan tidak mau berlama-lama, Ibu nanti mau banyak yang mau konseling misalnya atau didoakan, ya mohon dimaklumi, intinya lapor sama Tuhan lah, seperti saya bilang biasa kan, nah, hamba Tuhan menuntun lah, yang menguatkan kita. Ini Ibu Debbie Basir beserta Bapak, terima kasih atas kehadirannya di Gunung Mas. Saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Gunung Mas. Inilah Kabupaten Gunung Mas dengan segala kelebihan yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya ada tambahan 2 program Bu, Smart itu ada, selain Smart SDM tadi ada namanya Smart Agro atau Smart Farming, berbicara pertanian, tanahnya luas dan subur, tinggal dikelola. Yang ketiga Smart Tourism itu berbicara pariwisata, cukup banyak juga Bu di sini. Sayang karena waktu Ibu agak mepet ya, next time lah kapan-kapan ya, bisa agak longgar juga, jadi bisa jalan-jalan yang sudah diciptakan oleh Tuhan, tinggal dipoles-poles saja kalau bicara objek wisata alam dan wisata budaya. Nah cuma ini karena memang waktu ya, jadi itulah program, dan berbulan untuk kalau visi Gunung Mas terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang sejahtera bermartabat. Singkat Bu, tapi sulit untuk dilaksanakan. Visinya Kabupaten Gunung Mas atau visi Wakil Bupati Gunung Mas itu terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang sejahtera bermartabat gitu. Memang dia ada panjang, tapi saya ambil 2 kata itu yang pada inti dari disingkat berjuang bersama ya, kami biasanya bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri. Tapi intinya itu 2 kata itu sebenarnya, sejahtera dan bermartabat. Nah salah satu juga berbicara bermartabat ini ya ini yang akan yang sedang kita laksanakan ini, bicara SDM juga kan. Kalau sudah generasi-generasi terkena narkoba ya gimana kita mau bermartabat kan, tidak mungkin lagi. Nah ini, nah jadi ini, dan luas Gunung Mas 10.000, kurang lebih 10.873 km persegi, jumlah kecamatan 12, jumlah kelurahan 13, jumlah desa 114, jumlah penduduk kurang lebih 135.000 jiwa. Ya, kurang lebih 135.000 jiwa, jadi tidak terbanyak. Jadi antara kecamatan-kecamatan banyak dipisah oleh hutan atau lahan kosong gitu. Nah jadi berbeda di daerah Pulau Jawa kan hanya dibatasi gerbang-gerbang aja, di sini banyak hutannya yang membatasi, jadi cukup luas ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie Basir beserta Bapak, dan terima kasih atas pelayanannya untuk kami, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas atau liturgus yang akan memimpin ibadah ini, dan selanjutnya nanti para hamba Tuhan yang sesuai dengan yang diatur untuk melayani kita bersama-sama pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Saya merasa sangat bersyukur, Ibu Pendeta. Saya selalu mengikuti Ibu dalam doa, dalam renungan. Dan kemarin perjalanan di Palangkaraya, saya mengikuti juga di Kapipar Majelis Sinode GKE di Gereja Sakatik. Berdoa tadi malam, jam 1 tiba di Kuala Kurun. Ibu Bapak, itu bukan sesuatu yang mudah secara fisik, tapi kekuatan Tuhan luar biasa.
Kehadiran Ibu sangat memberkati kami di tempat ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ibu Bapak, seberapa di antara kita yang ingin mengalami lawatan Tuhan, boleh angkat tangan kita hari ini. Amin. Kita percaya hari ini menjadi hari yang begitu luar biasa untuk kita karena kehadiran Tuhan. Karena itu bahwa seluruh hati hidup kita, penyembahan kita hanya tertuju bagi Allah. Kita tahu kita pulang tidak dengan sia-sia. Kita pulang dengan kebenaran. Kita pulang dengan sesuatu yang diubahkan oleh Tuhan untuk hidup kita. Amin. Karena itu dengan segenap kerinduan kita mau datang kepada Tuhan. Kami undang kita untuk berdiri bersama-sama. Mengambil waktu bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Membawa seluruh hidup dan segenap pengharapan kita kepada Allah. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang luar biasa. Jikalau bukan Tuhan yang melakukannya, maka tiada kesempatan bagi kami untuk bersimpu di hadapan-Mu di pagi yang indah ini. Kami tahu hari ini kami mengalami lawatan Tuhan. Kami tahu kami mengalami sebuah hidup yang diubahkan oleh Allah. Kami bersyukur karena perjalanan hamba-Mu sudah disertai. Dan bersamanya kami mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Firman yang diperdengarkan akan mengubahkan kami untuk seturut dengan kehendak Kristus. Sucikan kami Bapa. Ampuni segenap salah dan dosa kami. Layakan kami Tuhan. Terimalah segenap pujian kami. Terimalah segenap penyembahan kami. Berkaryalah Tuhan di hidup kami. Dan Roh Kudus memimpin seluruh rangkaian acara ini. Semua orang yang menjadi alat bejana di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan diurapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sembunyikan kami di balik salib-Mu, supaya yang tampak hanya kemuliaan dan keagungan Kristus. Pertobatan terjadi oleh karena pemberitaan kebenaran. Hidup baru Tuhan nyatakan atas kami sekalian. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, segenap penyembahan kami, dan ibadah ini kami letakkan pada satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan berkati kita sekalian. Silakan. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Karena Dia Allah yang layak kita sembah. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Di setiap detik, setiap waktu, setiap jam. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang terbaik bagi kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Engkau Tuhan, Kau ajaib bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah kami, Kau Allah. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah kami, Kau Allahku. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar. Oh, Kau Allah kami. Haleluya. Maka jiwaku memuji-Mu Yesus Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Maka jiwa memuji-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Kau Allah kami, Kau Allah. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan pujian ini. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Haleluya. Sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Haleluya. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Yesus. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini yang Kau berikan bagi kami. Kami mau bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan hari ini. Sebab Dia baik, Dia berikan kesehatan, kekuatan bagi kita. Kita boleh menghirup
udara yang segar. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari semangat kepada kita memuji Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan tanganmu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. 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 Amin. Kita tetap selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan yang nyata terjadi dalam hidup kita. Dia menolong kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yesus baik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu. ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu. ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
tak pergi dariku. Biar musik memuji Tuhan. Ku mau selalu sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Pujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita menaikkan ucapan syukur kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Karena pada pagi hari ini, kami para ASN, para semua yang hadir di tempat ini, pemimpin kami ya Tuhan. Berterima kasih atas kehadiran kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga ya Tuhan pada saat ini, dalam rangka kami melaksanakan pembinaan rohani bagi ASN, boleh kami laksanakan sampai pada saat ini. Kami bersyukur berterima kasih atas adanya kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Biar Tuhan Kau pakai persembahan syukur yang kami berikan, yang kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah persembahan syukur kami ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Dan bahkan ya Tuhan, kami boleh memberikan kehidupan kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, persembahan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Haleluya. Biar kita tetap memuji Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Dia. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rasanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Dia ajaib bagi kita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rasanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya.
bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Minta kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Yesus ajaib dalam hidup kita, Dia penolong yang setia. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhan ajaib. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, Terima kasih Tuhan. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Dia layak dipuji disembah. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan. Saya persilakan Bapak Pendeta David untuk berdoa syafaat bagi kita. Ibu Bapak, bangganya menjadi anak Allah itu adalah kita dapat datang setiap waktu kepada Bapa kita dan meminta apapun dan Ia menjawab seturut dengan hikmat-Nya. Ini saatnya Ibu Bapak kita mau datang berdoa untuk apapun yang kita harapkan. Sebagai aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Gunung Mas, mungkin ada banyak beban yang sedang kita hadapi. Mungkin juga ada banyak persoalan yang sedang kita gumuli. Mungkin ada banyak relasi kita yang sedang dalam keadaan tidak baik. Kita banyak sekali berbicara di luar sana. Mungkin banyak sekali kita membicarakan apapun di media-media kita. Hari ini kita mau datang hanya kepada satu nama yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang menjawab setiap doa kita, yang menginginkan perubahan. Ini waktunya. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan kita, tapi saya tahu secara pasti Allah menjawab seturut dengan waktu dan kuasanya yang lebih besar daripada setiap persoalan itu. Dengan berdiri bersama-sama, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Saya berdoa untuk semua masing-masing harapan kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena otoritas itu telah diberikan bagi kami. Bahwa kami bisa datang kapanpun dan dimanapun, saat apapun untuk meminta kepada Bapa. Hari ini kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, memohon kekuatan, berkat dan rahmat Allah. Secara khusus menyerahkan pemimpin kami, Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Sekretaris Daerah. Bapa, dalam Yesus Kristus, kiranya kasih karunia pemeliharaan Tuhan selenggarakan. Tuhan akan menuntun langkah mereka dari segala macam mara bahaya celaka. Apapun yang diperbuat oleh si jahat yang mencoba untuk menjatuhkan dan melemahkan mereka. Taruhkan hikmat wibawa ilahi. Kuasa kepemimpinan datangnya dari Tuhan, supaya mereka semakin peka mendengar kehendak Kristus dan mewujudkan itu dalam keputusan-keputusan yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan, kesejahteraan dan keadilan. Lindungi keluarga mereka masing-masing. Dilawat suami, istri, anak-anak, sebab kami tahu mereka diutus Tuhan dalam sebuah keluarga untuk menjadi berkat di kabupaten ini. Setiap waktu, setiap saat Tuhan bangunkan mereka di setiap pagi. Ketika mereka menghadap altar kasih setia Tuhan, bersama dengan itu Tuhan taruhkan hikmat bagi mereka untuk memperkatakan sesuatu dan melakukan sesuatu bagi kebaikan. Kami juga menyerahkan para pemimpin kami. Kepala dinas. Juga Tuhan memberkati mereka dengan kasih karunia, kekuatan, hikmat, ketekunan untuk bergandeng bertangan bersama-sama mewujudkan visi misi yang Tuhan taruhkan bagi kabupaten tercinta. Setiap pemimpin kami percayakan ke dalam kasih setia-Mu ya Allah. Tuhan berkati. Berkati kami juga semua.
sebagai aparatur sipil di wilayah di Kabupaten Gunung Mas, dengan apapun tugas dan jabatan kami hari ini, Bapak, kami menghampiri Engkau. Kalau hari ini kami ada di dalam sebuah situasi di mana kami menjadi lemah, merasa tidak berdaya, tidak lagi memiliki semangat dan kasih yang mula-mula. Kami tahu hari ini oleh kuasa kebenaran firman Tuhan, Tuhan ubahkan kami untuk kami mengalami sukacita di pekerjaan. Kalau langkah kami tersesat, kalau kami tidak bijak menggunakan kehidupan dan kesempatan, hari ini kami tahu Tuhan akan membaharui hidup kami, sehingga menjadi sebuah titik balik untuk kami melangkah kepada kebaikan. Jauhkan Tuhan segala macam perselisihan, upaya untuk saling menjatuhkan. Biarlah hati Kristus akan ada di dalam setiap hati aparatur sipil ini, untuk mereka bergiat mengerjakan tugas mereka dengan tekun, hanya memandang kepada Kristus bahwa pengabdian hari ini adalah pelayanan kepada Allah. Sehingga suasana surgawi akan selalu ada di lingkup pekerjaan kami masing-masing, di semua lini dan sektor dan bidang-bidang pengabdian kami. Jadikan kami bersemangat dalam tugas, sehingga tugas ini bukan menjadi sebuah beban, tapi sebuah tanggung jawab yang menyukakan hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan di sebuah kesempatan untuk mengabdi dan melayani di kabupaten tercinta pada era ini yang kami akan wariskan bagi era selanjutnya untuk kesejahteraan kebaikan. Ampuni kami jika kami hanya ingin hidup tanpa mengabdi. Ampuni kami jikalau kami tidak sungguh-sungguh. Ampuni kami jika hati kami tidak murni untuk mengasihi, mengabdi, melayani, dan bekerja di kabupaten ini. Tuhan telah mengutus hamba-Mu. Kami tahu ada pesan yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Kami mau mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kami mau taat kepadamu Bapa. Karena itu urapi hamba-Mu yang akan memperkatakan kehendak-Mu hari ini. Berikan kami semua hati seorang murid, telinga seorang hamba, untuk mau taat dan setia. Taruhkan perkataan pada bibir mulut hamba-Mu, perkataan Kristus dan yang datangnya dari Roh-Mu yang kudus ya. Berikan kepadanya semangat, berikan kepadanya kekuatan kuasa ilahi yang menaunginya untuk berdiri di hadapan Tuhan, memperkatakan kehendak-Mu kepada umat-Mu. Terima kasih, bentuk hati kami menjadi bejana indah di tangan Tuhan, seturut yang Engkau mau. Hamba-Mu berdoa, jikalau hari ini ada di antara kami yang sedang berbeban berat, bergumul, maka kami bukakan hati kami untuk mendengar suara-Mu, dan Engkau akan melakukan perkara yang dahsyat di hidup kami. Perubahan besar terjadi karena tuntunan Roh-Mu yang kudus. Sekali lagi para pemimpin yang kami kasihi, lindungi mereka Tuhan. Pagari mereka dengan pagar perlindungan ilahi. Pegang tangan mereka. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarkan kita selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita.
terima darimu. Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Engkau Bapa yang setia. Dengan apa ku membalas kasih Yang ku terima darimu. yang ku terima darimu? Haleluya. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Dengan suara-suara yang meriah bagi Yesus Raja kita. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu hari ini ada Tuhanlah yang menjadikan. Karena itu segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan, Engkau hadir di tengah kami, Roh Kudus-Mu ada di tengah kami. Tanpa kehadiran Roh Kudus, semuanya ini tidak akan berarti apa-apa. Karena Roh Kuduslah yang sanggup menjamah roh kami, sehingga apa yang kami dengar boleh sungguh-sungguh tertanam dalam hati dan hidup kami, dan kami boleh melakukannya sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kuduslah yang akan menerjemahkan setiap firman-Mu. Bahkan setiap hati yang ada di tempat ini kami tundukkan, kami taklukkan kepada Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan juga Ibu yang sudah boleh mengizinkan saya ada di tempat ini, juga Bapak Pendeta dan seluruh jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya inilah kalau waktu Tuhan itu ya kita nggak bisa ngomong saudara ya, karena memang nggak usah, nanti saya nangis loh. Ya saudara, karena kalau waktu Tuhan itu ya kita nggak bisa ngomong. Banyak daerah yang mengundang saya, sudah oke dari jauh-jauh hari. Tiba-tiba ya ada saja, tiba-tiba akhirnya saya nggak bisa datang. Tapi ini tidak ada sama sekali di dalam jadwal. Tapi saya dengar dari Pak Bupati ngomong, saya dulu pernah ngomong Bu, nanti saya akan undang ke sini Pendeta Gilbert, Pendeta Thomas, nanti Ibu Debbie Basir. Padahal belum ada rencana ya Pak ya. Tapi hari ini Tuhan jadikan semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Iya luar biasa, saya tadi malam banyak ngobrol dengan Bapak dan Ibu dan mendengar visi misi yang beliau sampaikan.
tempat ini, Gunung Mas ini adalah salah satu kantong Kristen. Tetapi ternyata banyak kasus narkoba di sini. Dan ini menjadi PR kita. Harusnya kantong Kristen itu daerahnya diberkati Tuhan, tanahnya diberkati Tuhan, orangnya diberkati Tuhan. Karena kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saya berdoa hari ini kita mendapatkan sesuatu. Lalu Bapak Bupati juga banyak bicara dengan saya, sebuah kerinduan dari hatinya. Saudara bersyukur loh dapat Pak Bupati yang seperti ini, tepuk tangan buat Tuhan. Saya ngomong ini nggak cari muka Pak, karena saya sudah punya muka. Bahkan muka saya banyak di YouTube. Tapi saya banyak ketemu pemimpin daerah. Saya ngomong ke suami tadi malam, bener-bener beda, omongannya tuh beda suami istri ini. Mereka sungguh-sungguh takut Tuhan. Setiap kali mau melakukan apa berdoa. Dan itu jarang saya temukan saudara. Saya percaya dan kita semua berdoa akan terjadi terobosan dan kebangunan rohani di tempat ini. Karena ada orang-orang yang punya hati Tuhan atas tempat ini. Ya, beliau menyatakan saya rindu Bu, dimulai dari ASN sendiri. Bagaimana satu negeri, satu kota itu akan dipulihkan Tuhan. Itu harus dari orang-orang yang sudah ditunjuk Tuhan. Saya pengen kita baca dulu saudara. Mari kita buka bersama di dalam kitab Amsal. Ya, Amsal 14 ayat 34 sampai 35. Amsal 14 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan berkata begini, ya Amsal 14 ayat 34 sampai 35. Kalau saudara punya Alkitab, buka, saudara punya handphone Alkitab juga dibuka supaya waktu saudara ikut membaca, rohmu mendengar. Ya, Amsal 14 ayat 34 35 kita baca sama-sama. Kalau multimedianya bisa tayangkan, ya lebih luar biasa lagi Alkitabnya. Ya, Amsal 14 ayat 34 35 1 2 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang berbuat malu. Firman ini berkata saudara, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Percuma kepandaian, percuma segala sesuatu. Kalau tanpa kebenaran, pasti akan menjadi sia-sia. Mau orang pintar sepintar apapun menurut ilmu dunia, kalau di dalam dirinya tidak ada kebenaran, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Makanya ayat ini dengan jelas berkata, kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Demikian itu terjadi bagi kota ini. Kita mau bilang sama-sama, kebenaran meninggikan derajat Gunung Mas. 1, 2, 3. Kebenaran meninggikan derajat Gunung Mas. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena yang ngomong ini Alkitab, firman Tuhan. Tidak akan mungkin kota kita diangkat kalau tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, siapa yang harus hidup membawa kebenaran itu? Saudara dan saya. Kitalah orang-orang yang membawa kebenaran itu karena firman Tuhan berkata kita adalah suratan Kristus yang terbuka dan bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga orang yang melihat kita tahu, dia bilang oh itu orang Kristen, memang beda. Katakan amin. Kenapa? Karena ada kebenaran di dalam diri kita. Kebenaran akan meninggikan derajat Gunung Mas ini. Tetapi dosa dikatakan adalah noda bagi Gunung Mas. Saudara kita belajar, saudara yang mengikuti channel saya. Setiap malam kita belajar tentang pendalaman Alkitab. Itu dimulai dari kitab Kejadian. Kita belajar dari kitab Kejadian dari awal bagaimana perjalanan bangsa Israel. Siapa yang ikut mesbah doa saya tiap malam angkat tangan? Oh lumayan banyak, yang belum segera ikut. Jangan lupa like dan subscribe. Juga share dan komen. Ya,
Kita belajar loh, saudara harus mengerti kebenaran. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya nggak berubah, pekerjaannya nggak berubah, keluarganya nggak berubah, kotanya tidak berubah karena tidak mengerti kebenaran. Makanya dari mesbah doa saya itu kita belajar dari kitab Kejadian. Setiap malam itu kitab Kejadian 1, besok 2, 3, jadi seperti itu Pak. Makanya banyak orang yang, Bu kalau nggak ikut semalam rasanya berdosa deh, saya ketinggalan. Puji Tuhan sekarang mesbah doa menggantikan drama Korea. Ngapain saudara nonton drama Korea tidak menambah iman? Saudara, kita semua harus mengerti kebenaran. Kenapa? Satu saat Tuhan datang, kita semua harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Tapi kalau saudara tidak ngerti kebenaran, bagaimana kita bisa membawa kebenaran itu? Amin. Kebenaran akan meninggikan derajat bangsa, meninggikan derajat kota, meninggikan derajat keluarga, meninggikan derajat hidup kita. Itu sudah pasti otomatis karena Tuhan yang ngomong itu pasti akan terjadi. Tetapi dosa menjadi noda bagi hidup kita pribadi, bagi keluarga kita, bagi kota kita dan juga bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi Indonesia, Indonesia ini masih banyak dosa. Nggak usah bicara saudara kepada rakyat, dari ASN sendiri. Aduh saudara, yang namanya kita mau hidup benar itu rasanya saya sampai ngomong, aduh sulit di bangsa ini. Kenapa? Karena semua masih terlibat dengan dosa, ketidakjujuran. Saya bersyukur tadi malam dengar Pak Bupati bilang, di sini ada 3+1. Siapa yang tahu 3+1-nya? No, yang pertama enggak narkoba, yang kedua tidak. Yang tahu ada di sini angkat tangan. Maju, dapat sepeda di belakang. Terserah sepedanya siapa aja, saudara ambil di depan itu. Ya, pokoknya enggak narkoba, enggak judi, enggak apa lagi? Selingkuh, tidak apa lagi? Korupsi kalau dipercayakan di satu tempat yang berhubungan dengan uang. Tidak narkoba, tidak judi, tidak selingkuh. Ya, ini dosa-dosa yang menyebabkan ya menjadi noda di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Nah, saya pengen menjelaskan satu hal yang simple tapi saya berharap ini benar-benar nyantol di hati saudara. Alkitab berkata, kita ini manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara tahu kenapa kita dikatakan serupa dan segambar dengan Allah? Firman Tuhan berkata Allah itu roh. Kenapa kita dikatakan serupa segambar dengan Allah? Karena kita memiliki roh. Kita semua tahu dan semua saudara yang sudah pernah belajar, bahkan saya percaya Bapak Pendeta juga setuju. Manusia terdiri dari 3. Apa itu 3 saudara? Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh. Sekarang saya pengen bikin ilustrasi. Yang badannya gede, tolong Mas. Biar agak diet sedikit ya. Lalu yang main keyboard yang agak kecil, sini maju, dapat sepeda loh. Lalu boleh yang main drum. Ya, jadi ini gambarannya begini saudara ya. Yang main drum di tengah. Ya, ini gambaran ketika Tuhan menciptakan manusia, ini roh, ini jiwa, itu tubuh, daging. Kenapa kita dikatakan serupa dan segambar dengan Allah? Dari awal manusia itu diciptakan roh adanya. Rohnya gede, lalu ada jiwa, lalu ada daging di sana. Waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, hidupnya itu dipimpin oleh ini roh. Kita tahu bersama Alkitab bilang buah roh itu, keinginan roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Ini sifat-sifat Allah semua. Waktu manusia belum jatuh dalam dosa, ini roh yang memimpin jiwa, jiwa memimpin tubuh. Jadi ketika orang mau selingkuh nggak bisa, kenapa? Karena jiwanya, di dalam jiwa ini kan ada pikiran, perasaan, kehendak. Lihat orang cantik, langsung ya jiwanya bilang, boleh nih selingkuh. Roh bilang tidak. Pikirkan semua yang kudus, yang suci, yang adil, yang manis, yang baik, yang sedap didengar. Jadi dia tunduk kepada keinginan roh. Lalu dosa masuk di dalam diri manusia, ketukerlah ini jadi daging. Jangan pindah di sini aja. Ini dagingnya gede ya, daging.
ini tetap jiwa itu tubuh, itu roh jadi kecil. Jadi saudara, ketika manusia dimasuki oleh dosa, jatuh ke dalam dosa, kenapa Alkitab berkata gambar diri Allah itu rusak? Karena dagingnya sekarang yang memimpin, itu jiwa tetap di tengah, di sana roh yang kecil. Jadi ketika jiwa ngomong gini, ada perasaan, ini perempuan cantik selingkuh lalu rohnya ngomong kecil di sana, jangan, sudah sayup-sayup suaranya nggak terdengar. Kenapa? Karena mati oleh dosa. Lalu ini daging ngomong, iya, nggak ada yang tahu kok, selingkuh saja. Tapi ini nggak selingkuh kan? Awas loh. Ya, jadi kenapa Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan semua manusia itu harus dilahirkan kembali? Kita harus menerima karya keselamatan Kristus sehingga gambar diri ini dipulihkan lagi. Rohnya yang besar, ini jiwa, itu tubuh daging. Amin. Nah, ketika ini dikembalikan oleh kematian Kristus, itu Bapak nggak usah kebanyakan ngomong, Pak. Dengan sendirinya orang itu akan takut berbuat dosa. Kenapa? Karena gambar diri Allah balik ke dalam diri orang itu. Tapi sulit, anak saya bilang, Mam, teman saya itu loh suka dugem, suka ngerokok, suka minum. Tapi kalau saya tegur, anak saya bilang, kalau saya nasihatin, kok kamu suka kayak gitu? Dia jawabnya gini, emang gua ngapain? Gua cuma dugem loh sampai pagi. Kata anak saya gini, dia enggak merasa kalau itu dosa. Saya bilang enggak mungkin dia merasa itu dosa, Dek. Karena dia gambar dirinya belum dipulihkan. Jadi kita mau ngomong 1000 kali sama orang yang gambar dirinya belum dipulihkan Tuhan, percuma. Makanya itu yang Yesus bilang, mereka itu memang kelihatannya hidup, tapi sesungguhnya mereka mati. Saya berdoa di kota ini tidak ada orang Kristen yang mati rohnya. Dulu saya sudah duduk sana, ambil sepeda di belakang ya. Terima kasih. Jadi saudara, dulu saya pun mengalami itu. Ketika roh saya mati, saya tidak mengenal Kristus, roh saya mati. Apa yang saya lakukan? Saya dugem, saya ke diskotik, saya judi. Saya melakukan semua dosa tanpa ada rasa bersalah. Saya menyakiti orang tua marah, saya dipukulin, dimarahin, jangan pulang malam kamu. Iya, saya pulang pagi. Dan saya tidak pernah merasa kalau itu saya berdosa. Saya ikuti semua keinginan daging, ditumpangi iblis. Makanya orang walaupun Kristen ke gereja bolak-balik dengar firman, gak bakal hidupnya berubah. Kenapa? Karena rohnya masih mati. Waktu saya menerima Yesus dan karya keselamatannya di atas kayu salib, saya dijamah Tuhan ketika saya buka hati, waktu itu saya mau bunuh diri. Dosa hanya mengakibatkan noda sehingga kita tertuduh, terintimidasi, ujung-ujungnya mau bunuh diri. Kita tahu ya saudara, sekarang yang lagi heboh ya di TV, yang anggota TNI yang bayar untuk tembak istrinya, bayar 120 juta suruh nembak istri. Setelah itu dia keselingkuhannya, ngajak lari, selingkuhannya nggak mau, gara-gara selingkuh istri ditembak, bayar orang 120 juta. Lalu dia dicari nggak ketemu, kemarin ditemukan meninggal bunuh diri, minum racun. Lihat, akibat dosa selalu berujung kepada maut. Saudara yang masih hidup dalam dosa hari ini, perselingkuhan, kenajisan, narkoba, nggak usah tunggu lama. Mungkin sekarang engkau belum merasa mati. Tapi saya yakin dan percaya orang yang hidup dalam dosa itu jiwanya tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Siapa orang yang paling berbahagia di dunia ini? Bukan orang kaya, tapi orang yang rohnya sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, saya masih bisa selingkuh enggak? Menurut saudara pendeta bisa selingkuh enggak? Ngomong aja, enggak usah takut. Biar ada Bapak pendeta di sini enggak apa-apa. Ya, menurut saudara pendeta bisa selingkuh enggak? Semangat sekali loh Pak. Bertobat ini ya. Kayaknya balas dendam gitu ya. Pendeta bisa selingkuh? Bisa. Saya bisa selingkuh? Bisa.
Tapi kenapa saya tidak melakukan? No, tidak ada dalam pikiran saya untuk berselingkuh. Roh saya sudah dihidupkan. Makanya orang masuk di IG, di Facebook yang pakai foto bule, hai cantik, saya balas pret. Enggak mempan. Bukan apa-apa, orang kalau rohnya sudah dihidupkan, dia enggak mau main-main sama yang kayak begitu. Apalagi mau diajak bareng-bareng, kita sudah tidak sejahtera berada di tempat-tempat yang di tempat gelap itu sudah tidak sejahtera. Makanya dulu ada seorang pelayan Tuhan di gereja, dia bilang, Bu saya diskors dari gereja saya, kenapa? Gara-gara saya itu diajak teman saya, Bu meeting di satu nightclub, saya nggak tahu kalau itu nightclub Bu, makanya meetingnya jam 10 malam. Begitu saya datang ke situ ternyata itu nightclub. Penyanyi-penyanyinya seksi, lalu ada seorang penyanyi seksi duduk di samping saya di foto Bu, di-upload di Facebook. Ketahuan sama gereja, karena saya juga seorang pengerja di gereja, saya di diskors, enggak boleh pelayanan dulu. Terus dia bilang gini, kenapa ya gereja begitu ya Bu, sukanya menghakimi. Saya bilang, loh sebagai pelayan Tuhan ya kamu seharusnya tidak berada di tempat seperti itu. Lalu dia bilang, buktinya Tuhan Yesus saja dulu duduk sama pelacur, enggak apa-apa. Ini loh orang Kristen yang suka bolak-balik firman Pak. Saya bilang, oh dulu jadi Tuhan Yesus duduk sama pelacur, makanya sekarang kamu juga cari-cari pelacur mau duduk sama pelacur. Saya bilang kamu jangan putar-putar balikan firman ya. Yesus zaman itu bukan dia ke tempat pelacuran, pelacurnya yang datang untuk mendengarkan pengajarannya. Bukan Yesus pergi ke tempat pelacuran, lagian zaman dulu Yesus duduk sama pelacur yang berubah pelacurnya, zaman sekarang pendeta duduk sama pelacur yang berubah siapa? Mereka yang ngomong loh Pak. Jadi saudara, ya kita ini kalau sudah ada di dalam kebenaran, kita sudah tidak bisa lagi melakukan hal-hal itu. Makanya dikatakan barang siapa yang ada dalam Kristus, ya dia itu sudah bebas dari dosa. Bukan berarti kita nggak berdosa, ada dosa, tapi dosa bukan lagi dosa dosa keterikatan. Kita jatuhnya dosa marah. Ya, oh aduh Tuhan ampuni saya marah. Tapi jangan bilang selingkuh itu kejatuhan, itu hobi. Karena orang selingkuh satu hari enggak ada. Selingkuh itu dibangun. Jadi kalau orang sudah di dalam Tuhan tidak mungkin harusnya berselingkuh. Kalau masih ada pendeta berselingkuh itu berarti belum lahir baru. Itu rohnya belum dibaharui sama Tuhan. Nah saudara, kenapa kita ini harus sungguh-sungguh hidup? Kita baca dulu sama-sama. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata begini saudara. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Semua manusia itu ciptaan Allah. Tapi tidak semua sudah diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Ya, karena banyak yang tidak mau menerima Yesus, termasuk orang Kristen pun yang tidak sungguh-sungguh ya. Efesus pasal yang ke-2 ayat 10. Ya, di sana dikatakan karena kita ini buatan Allah, tapi sudah diciptakan kembali tadi itu di dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap kita ini dirancang, dipanggil, dilahirkan kembali dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan jahat. Tapi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah mempersiapkan tujuannya bagi hidup saudara dan saya. Ya dikatakan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Temukan panggilan saudara sekarang. Jangan berpikir oh panggilan itu kita harus melayani Tuhan. Berarti jadi pendeta semua. Saya mau masuk sekolah Alkitab Bu Debbie. Jangan, nanti saya banyak saingan. Ya. Bagaimana kita melakukan panggilan Tuhan di tempat saudara bekerja? Pekerjaanmu itu adalah pelayananmu. Makanya Alkitab bilang lakukan seolah-olah segala sesuatu itu untuk
Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu kita bekerja di pekerjaan kita, kita mengerjakan tugas kantor, kalau kita lakukan untuk Tuhan, kira-kira kita mau kasih yang jelek? Enggak dong, untuk Tuhan kita pasti kasih yang terbaik. Saya belajar dari rumah tangga dulu. Dulu pertama kali saya menikah dengan suami saya, saudara. Aduh, waktu masih bulan madu itu ya semuanya madu. Ya, madu manis semua. Ya begitu, makanya saya selalu bilang gini, jangan membangun pernikahan dengan cinta. Karena cinta itu pret. Ya, tetapi kita harus membangun pernikahan dengan kasih. Pertama kali orang jatuh cinta itu memang pakai cinta dulu. Karena kasih itu akan bertumbuh. Tapi cinta itu bisa hilang. Menikah pertama kali bulan madu, cintanya masih ada. Begitu punya anak 1, anak 2 udah repot, ya suami banyak tuntutan, nah cinta mulai luntur. Itu nggak usah dipungkiri, Pak Pendeta juga mengalami ya Pak. Saya nggak tahu Pak Pendeta ngalami atau tidak, saya mengalami Pak. Ya saya ketemu suami saya di gereja, itu tempat yang kudus sekali dan tempat yang sangat luar biasa kan. Ditanya di mana Bu ketemunya pertama? Di gereja. Daripada ketemu di mana dulu sama suami? Di terminal, aduh kayaknya kok cari jodoh apa cari preman gitu. Ya, jadi saudara, saya pikir saya dapat hamba Tuhan, pasti kalau berantem haleluya. Ketemu shalom. Waktu pertama menikah masih ada cinta luar biasa pernikahan kami. Tapi mulai saya hamil anak pertama, setiap pagi saya bikinin suami saya kopi. Ya begitu anak kedua lahir, saya tidak punya pembantu, waktu itu masih susah. Semua saya besarkan dengan tangan saya sendiri. Ya udah saya capek ngurusi anak gini-gini, suami kopi mana nih kopi? Madunya kan mulai berkurang. Begitu madu habis yang tersisa apanya? Lebah. Nah, lebah kalau nyengat sakit nak, apalagi lebah hutan. Kayaknya lebah Sulawesi dan Kalimantan beda-beda tipis ya. Lalu saudara, ya dia tanya, kopi mana? Saya bilang ada di dapur, bikin sendiri. Kamu punya kaki 2, tangan 2 sama saya. Kaget dia, kenapa istri saya berubah jadi lebah? Yang tadinya madu. Cinta mulai hilang. Akhirnya yang ada karena badan capek, semuanya capek, pertengkaran mulai terjadi. Ya, tiba-tiba kami mulai saling menuntut. Saya bilang sama suami saya, kamu tahu papi saya itu kepala kantor. Tapi dia setiap kali pulang, dia bikinin mami saya kopi, dia bikinin mami saya teh. Suami saya jawab, mak saya itu istri yang luar biasa. Dia layani bapak saya kayak raja. Bapak saya itu cuma duduk di meja ngomong teh, inggih, nasi, inggih. Saya jengkel gak dengernya, denger jengkel, dia juga jengkel dengerin saya. Saya bilang nikahkan aja makmu sama papi saya. Lalu mulai terjadi keributan. Gondok gak saya saudara, gondok tiap hari, dia juga gondok. Kalau kita biarin terus makanya banyak perceraian terjadi. Sampai saya temukan ayat itu yang berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, entah itu dengan perbuatan atau dengan perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Nah orang yang rohnya itu sudah hidup, sekali dia tangkap firman, Tuhan berbicara lewat itu masuk. Tapi kalau rohnya mati, biar kita mau baca itu ayat tiap hari di telinganya, susah. Saya tangkap itu, saya bilang Tuhan ampuni saya, selama ini saya melakukan itu dengan kedagingan sampai saya itu lupa. Akhirnya saudara pagi-pagi suami saya teriak, kopi mana nih? Saya ke dapur bikin kopi, saya kasih kopi krim, saya aduk untuk Tuhan. Amin. Loh iya, karena kalau marah bikin untuk suami kasih sianida dikit. Kenapa ada orang mati minum kopi sianida? Karena bikinnya dengan hati yang pahit, kecewa, terluka. Lalu saya mulai berubah untuk Tuhan. Ibu-ibu denger ya. Engkau pulang di rumah, lihat rumah kotor, berantakan, nyapu untuk Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong.
Bener. Pahalanya dapat, damai sejahteranya dapat, rumah tanggamu adem, setan pergi jauh-jauh dari hidupmu. Engkau datang di kantor lihat pekerjaan terbengkalai, mungkin itu kerjaannya temanmu. Bilang kalau engkau terbeban untuk mengerjakan, untuk Tuhan aku lakukan. Dengar baik-baik. Walaupun mungkin atasanmu tidak memberikan engkau imbalan, percayalah segala benih kebaikan itu nilainya ada di hadapan Tuhan. Yes, saya percaya itu. Tetaplah menabur benih baik. Karena satu saat engkau pasti akan menuainya dari Tuhan. Saudara percaya enggak Tuhan itu ada? Saya ini di dalam pelayanan dari dulu cuma dimanfaatkan orang. Buka gereja, undang saya, Bu. Saya mau percayakan ibu pelayanan di sini ya, saya mau buka cabang di mall baru. Pokoknya ibu sama suami pegang di sini. Saya khotbah setiap hari di situ. Saya bangun pendoa, begitu jemaat udah banyak, kami berdua ditendang. Saudara, apakah upah saya hilang di hadapan Tuhan? No. Saya tahu Tuhan menyimpan benih yang sudah kita tabur itu. Bagian kita cuma jaga hati. Nangis enggak? Iya, nangis saya. Kenapa Tuhan seperti ini Tuhan? Tuhan bilang, enggak, benihmu enggak hilang. Jaga hatimu baik-baik. Satu saat aku akan angkat engkau tinggi. Kalau sampai saya bisa ada hari ini di posisi ini. Sekarang ini pulau-pulau menantikan pengajaran saya. Saya tolakin banyak sekali jadwal. Saya mau diundang nanti Desember ke Amerika. Kami 1 bulan pelayanan keliling di sana. Ini dari LA sudah minta, Bu, 100 gereja menunggu ibu di LA untuk menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Siapa saya? Apakah karena kegagahan saya atau kepintaran saya? No. Sampai tiba waktunya. Ketika benih baik itu engkau tabur terus. Kita bahkan tidak pernah menyangka, Alkitab berkata apa yang tidak pernah kau pikirkan. Yang tidak pernah timbul di hatimu itu yang Tuhan sediakan. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan melakukannya untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Jangan pikir hari ini Tuhan beri kepadamu pekerjaan dan tidak akan ada tanggung jawab yang Tuhan minta. Semua yang ada di tanganmu hari ini, itu adalah kepercayaan Tuhan. Satu saat Tuhan akan minta itu daripada kita. Mungkin manusia nggak lihat, saudara nyolong uang, orang tidak lihat. Tapi Alkitab berkata, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, dan Dia akan memberikan upah kepada orang yang setia. Saya tahu, mungkin upah saya tidak saya terima dari gereja itu. Tapi dari tempat yang lain Tuhan sudah menyiapkan dan Dia sudah mempersiapkan semua yang terbaik. Di tengah masa pandemi, saya bersaksi, tadinya kita sudah mau jual rumah di Jakarta, pulang ke Solo. Karena saya bilang sama suami, tidak ada harapan, kita hamba Tuhan semua jadwal cancel. Di rekening sekitar cuma ada uang 6 juta. Saya bilang kita bertahan hidup di Jakarta seperti apa? Ya udah, satu hal yang terburuk yang bisa kita lakukan, kita jual rumah di Jakarta, bersyukur masih ada yang bisa dijual. Dulu kita nggak punya apa-apa untuk dijual. Sekarang ada rumah yang bisa kita jual. Karena saya tidak punya aset apa-apa, nggak punya emas batangan nggak, yang saya punya emas Daniel. Tapi itu harganya tidak semakin naik, semakin turun. Kalau emas batangan 80 kilo berapa? Mas Daniel makin naik 80, makin turun harga. Tapi saya bilang kita bersyukur ada yang bisa kita jual. Apa yang tidak pernah kita pikir, tiba-tiba pandemi itu terjadi, gereja tutup. Orang gak tahu mau beribadah kemana. Channel YouTube saya waktu itu 2019 baru aktif. Karena memang Tuhan suruh saya ambil alih dunia media untuk pelayanan. Satu yang saya tangkap 2019 Tuhan bilang begini, 2020 aku akan memberikan kepadamu tuaian bangsa-bangsa. Dan bukan hanya itu, berkat bangsa-bangsa. Saya bilang ke suami saya itu 2019, suami saya bilang, apalagi itu yang kamu dapat. Kok terlalu heboh ya, tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa, orang di Jakarta aja hanya dimanfaatkan terus ditendang.
Saya bilang saya tidak tahu, tapi Tuhan ngomong itu. Benar 2020 pandemi terjadi, gereja tutup. Channel YouTube saya waktu itu 50.000 subscriber. Setiap hari saudara tahu sejak pandemi gereja tutup, orang cari firman. Channel saya satu hari naik 1.000 subscribe, satu hari. Padahal YouTube itu ngomong kalau ada channel 1 bulan 1.000 itu pasti dihacker. Saya punya dihacker sama malaikat. Naiknya satu hari 1.000. Jadi sampai hari ini udah 500, hampir 560.000 subscribe. Apa yang tidak pernah kita pikir? Saya tidak menyangka Tuhan berkati kami lewat YouTube. Yang tadinya mau jual rumah nggak jadi, malah beli rumah lagi. Saya bangun studio di Jakarta, DB TV. Bukan cuma Atta Halilintar bangun studio. Debbie Basir bangun studio, dan yang luar biasa di tengah masa pandemi kami bisa membangun 15 gereja di desa, Pak. Itu bukan karena kekuatan kami. Saya melihat Tuhan berbuat sudah begitu banyak. Ini visi kami, Pak, satu kerinduan kami lagi cari tanah di daerah Jawa Tengah, di daerah Karanganyar untuk bangun sekolah misi. Kami akan sekolahkan gratis hamba-hamba Tuhan dari desa. Dan setelah mereka masuk di sekolah misi itu 6 bulan, kita didik mereka, impartasi, mereka harus kembali ke daerah mereka untuk menjadi gembala-gembala. Saya sedih karena banyak daerah di Indonesia sudah mulai dihijaukan. Siapa yang akan melihat ini? Gereja tutup mata, gak pernah peduli. Kita coba sibuk dengan urusan-urusan di dalam tembok. Kita gak tahu iblis sudah bekerja begitu luar biasa di luar sana. Saya terbeban. Tuhan bilang bergerak cepat, cetak hamba-hamba Tuhan. Jangan cuma bangun gedung. Tapi gereja tidak ada mutu apa-apa. Kenapa? Karena gak ada hamba-hamba Tuhan yang benar-benar mendapat api Tuhan. Tuhan gak pernah lihat banyaknya jumlah gerejamu. Yang Tuhan cari, adakah di situ orang-orang yang rohnya sudah dihidupkan kembali. Kenapa? Saudara bisa bayangkan seorang Debbie Basir yang dulu rohnya mati, saya mau mati bunuh diri. Kalau saya cuma tergendam di dalam dosa saya hari itu, dan roh saya tidak dihidupkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tapi ketika Tuhan ambil hidup saya buka hati buat dia, roh saya dihidupkan. Siapa yang menyangka Debbie Basir ini yang dulu cuma sampah. Saya bersyukur hari ini lewat channel YouTube saya mendengar jutaan orang mengalami kelahiran kembali. Rumah tangga yang tadinya mau bercerai, sekarang dipulihkan Tuhan. Mereka bersaksi, ibu kami dulu tidak mengerti menjadi Kristen. Kami merokok, kami minum, kami mabok, rumah tangga ribut tiap hari. Sejak kami ikut mesbah doa ibu, sekarang satu keluarga kami ikut mesbah doa. Suami sudah berhenti merokok, sekarang gak minum lagi. Kami setiap malam menangis di bawah kaki Tuhan. Dari seorang Debbie Basir yang tadinya mau bunuh diri karena hidupnya tidak berarti lagi. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup. Ketika kita mau sungguh-sungguh datang dan kita mau berkata, Tuhan, kami ini buatan Allah. Kami diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Kami mau melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah jauh sebelum kita hidup. Bagian kita, temukan panggilanmu di dalam Tuhan, saudara. Lewat pekerjaanmu sebagai ASN, kita semua dipanggil. Saya bersyukur ada seorang dokter bersaksi kepada saya, Bu, saya dokter. Tadinya sebelum pandemi, saya hanya dokter biasa. Tapi di tengah masa pandemi, saya juga takut, saya nonton mesbah doa, saya temukan channel ibu. Saya baru menyadari, Bu, setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu, ternyata saya juga bisa berfungsi sebagai anggota kerajaan Allah untuk memperlebar kerajaan Tuhan lewat profesi saya. Karena saya berkata, dimanapun Anda bekerja, Anda bisa membawa kerajaan Allah di situ. Dokter ini bersaksi, Bu, dulu orang datang sakit, saya cuma tanya sakit apa, gini. Oh iya, ini obatnya disuntik, ini bayar pulang. Setelah saya mengikuti channel ibu, sekarang orang datang. Dia bilang, dokter saya gak bisa tidur karena ketakutan. Dokter ini bilang, saya bilang, Pak, cari Tuhan. Kalau dia Kristen, Bu, saya injili semua khotbah-khotbah ibu itu, saya suruh dia nonton mesbah doa, saya doain dia. Setelah itu baru saya kasih obat.
Dan banyak pasien yang pulang berkata, "Dok, terima kasih ya. Sekarang saya mengerti firman Tuhan." Dia bicara tentang roh ketakutan, dia injili pasien. Dia bilang bahkan yang bukan Kristen, Bu, saya kasih tahu firman kepada mereka. Tapi saya tidak ngomong kalau itu firman, saya cuma ngomong jangan mau dikuasai roh ketakutan. Karena roh Tuhan dalam hidupmu itu lebih besar. Bahkan yang bukan Kristen, saya tanya, Bapak mau atau Ibu mau gak? Saya mau berdoa, tapi saya Nasrani. Kalau orang itu bilang gak apa-apa, saya doakan, Bu. Saya bilang, yes, Bu. Engkau lebih daripada pendeta yang cuma duduk-duduk di gereja yang tidak berfungsi. Satu orang pasienmu yang bertobat, itu jiwa yang engkau bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Saudara dengar baik-baik, kita semua terpanggil. Untuk apa? Selamatkan jiwa. Karena kalau orang mati, nah ini saya mau kasih tahu tadi. Roh, jiwa, dan tubuh tadi. Saudara, kalau orang mati, saya mau tanya, tubuhnya kemana, dagingnya? Kalau manusia mati, tubuhnya kemana? Enggak usah takut jawab. Kembali ke tanah. Ya, karena kita berasal dari tanah, debu. Lalu rohnya kemana? Rohnya kemana? Kemana? Ke bawah. Ke bawah itu kemana? Ke dalam tanah. Nah, ini pelajaran dasar yang banyak orang Kristen tidak tahu nih. Tapi saya harus kasih tahu. Waktu manusia mati, daging dikubur kembali ke tanah, roh itu tadi gambar diri Allah. Rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi roh manusia itu semua sama, gambar diri Allah. Mau dia bukan Kristen, mau dia Kristen, agamanya apapun, mau dia penjahat sekalipun, orang baik sekalipun, roh itu tetap sama. Makanya ada penjahat, habis dia bunuh orang, dia menyesal karena ada bagian diri Allah di dalam dirinya yang namanya roh itu, yang berbicara, mengingatkan dia. Lalu ketika manusia mati, jiwanya kemana? Jiwa itu beda-beda. Jiwa saya ini jiwanya Debbie Basir. Pikiran, perasaannya Debbie Basir, kehendaknya Debbie Basir. Jiwanya Bapak Bupati ya, jiwanya itu bicara keakuan. Jiwa kita nanti yang akan dihakimi. Makanya Alkitab bilang selamatkan jiwa, bukan selamatkan roh. Ada ayatnya, jangan ngomong saya pikir tanpa ayat. Baca Pengkhotbah pasal 12. Ayat 6 sampai 8. Pengkhotbah 12 ayat 6 sampai 8. Supaya kita ngerti, hati-hati dengan jiwamu, keakuanmu, supaya ya Pengkhotbah pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Pengkhotbah itu perjanjian lama, Bro. Ya. Sesudah Wahyu. Tepuk tangan buat multimedia. Pengkhotbah, ya. Nah, 12. Ayat yang ke-6 sampai 8. Ayat 6, kita baca sama-sama di situ, Saudara. 1, 2, 3. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan ini bicara tentang kematian. Alkitab kita Pengkhotbah bilang dan debu kembali menjadi tanah, daging kita, tetapi roh kemana? Kembali kepada Allah yang, karena memang roh manusia itu gambar diri Allah. Dia kembali kepada Allah. Lalu jiwa kemana? Yuk kita baca jiwa. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-1. Nah ini perjanjian lama, Mas. 1 Petrus pasal yang pertama, ya. Ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ini jiwanya kemana, ya? Ayat 8-9 kita baca 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya,
kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena apa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Makanya Yesus bilang, jangan kamu takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Allah Bapa yang berkuasa membunuh jiwamu di dalam neraka. Tujuan kita beriman supaya jiwa kita selamat. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak tadi. Itu keakuan kita yang memerintahkan orang untuk berbuat baik. Ya, kehendak, pikiran. Nah, waktu kehendak, pikiran, perasaan kita tunduk kepada firman tadi, maka hidup kita tuh dibaharui oleh Tuhan. Jadi ingat saudara, sekarang kita mengerti, jangan ikuti keinginan dagingmu ini terus. Galatia pasal 5 berkata keinginan daging ini telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, dendam, kebencian, keserakahan, roh perpecahan, persaudaraan, dan segala macam kejahatan ada di dalam daging ini. Dan jika engkau hidup menurut daging, maka engkau akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Jadi satu-satunya yang bisa membunuh keinginan daging kita yaitu roh. Kalau roh kita kuat, dekat dengan Tuhan. Saya pengen kita baca sebelum kita tutup. Mari baca bersama Roma pasal 8. Roma pasal 8 mulai dari ayat yang pertama saja kita lihat saudara sedikit ya, supaya kita ini menjadi manusia-manusia yang dibaharui oleh Tuhan. Roma pasal yang ke-8, karena namanya juga ini kita seminar jadi lama banyak ayat ya. Jangan garu-garu kepala ya. Saudara cuma dengarlah dengan baik. Saya keringetan basah kuyup di baju saya loh. Ya, supaya kita ini nangkep apa yang firman Tuhan mau. Roma pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang pertama. Kita lihat saudara, Roma sudah benar itu mas, Roma 8. Kayaknya belum sarapan. Kayaknya belum sarapan ya masnya ini. Roma 8 ada, tapi dia punya Alkitab lain kali ya. Yuk kita buka saja dari Alkitab kita, Roma pasal yang ke-8. Ya, Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama, di sana bicara tentang ya, maaf. Roma 5 ya, Roma pasal yang ke-5. Tentang keinginan roh. Judul perikopnya itu keinginan roh. Benar ya, Roma 8. Soalnya saya pikir benar nggak ada itu ayatnya Roma 8. Ya, Roma 8 yuk. Hidup oleh roh, ayat yang pertama dikatakan di sana, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas daging, atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayat yang 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Makanya orang yang hidup menurut daging tidak mungkin takluk pada firman.
Dan daging itu adalah permusuhan dengan Allah. Maunya bermusuhan terus. Tuhan bilang bertobat, dia tidak mau bertobat. Tuhan bilang hidup kudus, dia hidup najis. Itu daging, saudara. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging apa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau engkau hidup menurut daging, engkau tidak mungkin mendapat perkenanan Tuhan. Ini Alkitab yang ngomong, padahal semua yang kita lakukan tanpa perkenanan Tuhan akan menjadi sia-sia. Kita butuh perkenanan Tuhan, tapi orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ini ngeri loh. Ayat yang ke-9. Baca sama-sama dengan iman yang teguh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Walaupun agamanya Kristen. Walaupun agamanya Kristen, kalau dia tidak hidup dipimpin roh, tidak memiliki roh kudus, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ada yang tanya, Bu, merokok itu orang Kristen merokok boleh enggak? Di mana ayatnya? Saya bilang tidak usah cari ayat di Alkitab, baca di pom bensin. Di pom bensin ditulis apa? Dilarang merokok. Kalau di pom bensin saja engkau tidak bisa masuk kalau merokok, apalagi di dalam kerajaan sorga. Jadi saudara, saya yakin Alkitab bilang tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Jangan engkau cemarkan dengan hal-hal yang begitu. Ya, karena orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Tetapi ayat 9, kamu tidak hidup dalam daging. Kalau kamu punya roh Kristus, maka kamu milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saya berdoa setiap kita hari ini dibukakan paradigma kita, sehingga saudara boleh menjadi orang-orang yang mengabdi kepada negara. Lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Bukan karena dilihat sama Bapak Bupati, bukan karena mau cari muka sama siapa-siapa. Kita cari muka sama Tuhan saja, amin. Cari muka sama manusia capek, tapi cari muka sama Tuhan itu pasti hidup kita diberkati Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama, kita nyanyikan pujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Biar ini kita mau bilang kepada Tuhan, kita mau deklarasikan saudara, supaya sungguh-sungguh kita ini mau diperdamaikan. Katakan di hadapan Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti saudara saja katakan sekali lagi, ku telah mati Tuhan, ku telah mati. Amin Tuhan, kami telah mati dan tinggalkan. Ini hidup kami Bapa, kami bawa dalam tangan-Mu. Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Karena semua itu sia-sia dan tak berarti lagi. Katakan hidup ini Tuhan, kami letakkan di atas mezbah-Mu, pakai hidup kami Tuhan. Yes,
Jadilah padaku sesuai dengan yang Tuhan mau. Seperti yang Kau ingini. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Hari ini ada tanggung jawab yang Tuhan taruh di tanganmu atas kota ini. Kota Gunung Mas ini adalah milik Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka Tuhan berjanji kota ini akan diberkati. Kami mau mulai dari diri kami, Tuhan. Masa depan kota ini, masa depan anak-anak kami, generasi di bawah kami ada di tangan kami hari ini. Kami merendahkan diri hari ini. Kami menangis di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami belum melakukan semua yang Tuhan percayakan seolah-olah untuk Tuhan. Pekerjaan kami adalah pelayanan kami, Tuhan. Kami tidak harus menjadi pendeta dulu untuk kami boleh bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan kami, disitulah tempat pelayanan kami yang Tuhan mau untuk kami sungguh-sungguh melakukannya. Tuhan, kalau masih ada dosa-dosa dalam hidup kami, sebelum terlambat, selama kami diberi kesempatan hidup, ampuni kami Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu menunggu kami. Kami mau bereskan hidup kami. Kami tahu kedagingan akan membawa kami dalam kebinasaan. Kami mau buang Tuhan segala hal-hal yang menghalangi kami untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Segala amarah, kepahitan, kebencian, kenajisan, percabulan, narkoba, rokok, minuman keras, judi, amarah, kepahitan. Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Engkau melawat setiap mereka yang membuka hati hari ini, Tuhan. Ini kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang harus mewarnai kota ini. Bangsa ini pun ada di dalam tangan kami. Tuhan, kami bawa Tuhan bangsa dan kota kami ke dalam tangan-Mu. Seperti bangsa Israel, ketika mereka sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, Tuhan memberkati bangsa itu. Tapi ketika mereka hidup berbalik dan melakukan dosa, maka kutuk yang mereka terima. Kami mau menjadi berkat buat kota kami. Hamba berdoa biar di tempat ini Engkau menemukan ada ASN yang hidup bagi kepentingan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk seorang pemimpin yang Tuhan taruh, yang punya hati Tuhan di kota ini. Tuhan, kami tahu berat Tuhan dia mau berjuang untuk sesuatu yang benar. Tapi kami juga mau ada di tempat ini mendukung hamba-Mu. Karena kami tahu pemerintah itu wakil Allah. Kami berdoa juga buat Indonesia, Tuhan, ampuni bangsa ini Bapa. Ampuni pemerintah Tuhan yang hidup dengan korupsi, persinahan, percabulan. Tarik murka-Mu atas bangsa kami Tuhan. Biar Engkau temui masih ada orang-orang yang mau hidup menjadi orang-orang yang membawa kebenaran. Karena kebenaran akan mengangkat derajat bangsa. Tetapi dosa akan menjadi noda dan kutuk bagi bangsa. Jadikan kami menjadi orang-orang yang membawa berkat. Kami mengangkat tangan buat kota Gunung Mas. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Ucapkan berkat bagi kota ini. Kami berperang Tuhan di dalam alam roh. Kami ikat segala roh-roh narkoba, roh-roh korupsi, roh-roh kenajisan, percabulan, persinahan. Kami patahkan, hancurkan, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar atmosfer sorgawi turun atas kota Gunung Mas ini Bapa. Engkau yang berperang Tuhan atas kota ini. Kami menangis buat kota ini Tuhan. Biar hati-Mu ada di atas kota ini.
supaya Engkau memberkati tanahnya, memberkati penduduknya, memberkati pertaniannya, perkebunan, peternakan, memberkati pertambangannya. Dan kota ini boleh menjadi kota yang menjadi berkat bahkan bagi bangsa-bangsa. Berkati kota ini Tuhan, berkati tanahnya. Ampuni segala dosa atas kota ini. Kami akan mendengar Tuhan, segala perdagangan-perdagangan narkoba Tuhan akan bongkar sampai ke sarang-sarangnya. Bahkan di atas Indonesia kami berdoa Tuhan. Selamatkan generasi kami Bapa, bahkan generasi anak cucu kami. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Bupati dan istrinya. Terus roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka tidak sendiri karena ada anak-anak Tuhan di belakang mereka yang terus berdoa dan memiliki roh yang sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang sudah Tuhan berikan di tangan kami. Biar ini menjadi pelayanan kami Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Kami minta dan hormat kembali Ibu Dewi Bashir untuk ibadah kita. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami percaya Roh Kudus mengapaikan setiap firman Tuhan, dan itu akan menjadi benih yang tumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat siang ini kami semua sekali lagi melepaskan berkat buat kota Gunung Mas di dalam nama Yesus. Bahkan kami semua membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu, saudara, buka hatimu. Tuhan memberkatimu dalam rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati rumah tangga, anak, istri, dan semua keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keuanganmu. Dan kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Terima kasih kepada Ibu Len dan Ibu Basir yang telah memberkati kita semua. Saya sampaikan hari ini bahwa jumlah persembahan kita bertambah 301.000 dan persembahan ini akan diberikan untuk pendukung pelayanan di KPK Kuala Turun yang diserahkan oleh Bapak Bupati. Silakan. Dengan Bapak Kepala Desa ini semakin
PKL Burung. Namanya Pak Dita 31.000. Ibadah kita selesai. Terima kasih kepada Ibu dan delegasi kasir yang telah menjadikan di Bapak tadi. Terima kasih kepada Pak Sofida, Wasit, Mas dan semua pihak-pihak kita. Terima kasih atas segala Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.